Ibu Weni, dan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widiwasa karena Asung Kertawara Nugrahnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Gusti Ayu Putu Ernawati dari kelas 12-3 akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Sapta Timira. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu Sapta Timira. Manusia adalah makhluk ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa yang memiliki pemikiran, sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk tertinggi dalam kehidupan. Kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia tentunya harus mampu menjadi keseimbangan lingkungan agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan manusia yang sesuai dengan ajaran agama. Pada kehidupan sehari-hari, manusia pasti sering membayangkan bahwa kehidupan sendiri penuh dengan misteri dan sulit untuk digapai. Segala sesuatu yang ingin digapai tapi tidak terlandaskan oleh Dharma akan menimbulkan sifat-sifat gelap yang disebut sebagai Sapta Timira. Sapta Timira berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, Sapta dan Timira. Sapta berarti 7 dan Timira berarti kegelapan, suram atau avidya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sapta Timira adalah 7 unsur atau 7 sifat yang dapat menyebabkan pikiran manusia menjadi gelap. Sapta Timira sendiri ada pada setiap diri manusia, namun jika tidak dikendalikan akan menyebabkan perilaku-perilaku adharma. Nah, di sini ada pun bagian-bagian dari Sapta Timira. Yang pertama ada surupa. Surupa yang artinya kecantikan atau ketampanan. Kecantikan atau ketampanan yang kita bawa sejak lahir adalah anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Kerupawanan yang kita miliki tersebut, bolehlah kita merasa bangga akan hal tersebut, karena kerupawanan tersebut tidaklah bersifat abadi ataupun kekal. Dalam kitab Saramusjaya 21 menjelaskan bahwa karena perbuatan baiklah ia mendapatkan kerupawanan, namun ketika ia diselimuti oleh kegelapan, maka hilanglah karma baik tersebut. Yang kedua ada dana. Dana yang artinya kekayaan. Setiap orang pasti menginginkan kekayaan. Semakin besar suatu kekayaan, semakin besar juga godaannya. Tetapi, kekayaan tersebut harus diperoleh berdasarkan petunjuk agama dan digunakan berdasarkan perintah agama. Namun, terkadang seseorang lupa akan hal tersebut, sehingga seseorang menjadi angkuh, sombong, menghumbar hawa nafsu, dan bahkan merendahkan diri orang lain. Dan ada yang ketiga, guna. Guna yang artinya kepandaian. Setiap orang pasti menginginkan kepandaian. Tetapi, jika kepandaian yang kita miliki digunakan untuk kejahatan seperti menipu, memfitnah, pastinya akan merugikan orang lain. Seperti halnya ilmu tanpa agama adalah lumpuh dan agama tanpa ilmu adalah buta. Dalam kitab Saramusjaya 113 dikatakan bahwa meskipun memiliki kepandaian atau kepintaran yang tinggi, tapi tidak didasari dengan dharma atau susila, maka hal itu sama seperti padi yang kosong. Dan yang keempat ada pulia. Pulia yang artinya keturunan. Mungkin keturunan memiliki arti yang sangat penting bagi setiap orang, karena orang tua yang berjasa, maka anak atau keturunan pun juga akan dihormati. Namun terkadang dengan adanya keturunan ini, seseorang menjadi angkuh akan hal tersebut. Padahal sebenarnya keturunan yang memiliki jasa yang baik haruslah digunakan untuk melanjutkan kebaikan tersebut, bukan rasa diri lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dan yang kelima ada iwana. Iwana yang artinya masa muda atau masa remaja, di mana pada masa-masa ini kita memiliki banyak sekali kreativitas. Pada masa ini juga kita sangat membutuhkan perhatian dari orang tua, karena pada masa remaja ini kita harus memanfaatkan untuk menggali informasi, menggali ilmu pengetahuan, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Dan yang keenam ada sura. Sura yang artinya mabuk, di mana mabuk ini bukan berarti mabuk akan minuman keras atau mabuk dalam hal lainnya. Mabuk ini mencakup banyak hal, seperti halnya jika kita mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan, itu akan menyebabkan kita menjadi mabuk, di mana ketika kita mabuk, kita akan kehilangan pikiran kita dan kita sulit untuk mengendalikan diri sendiri. Maka itu, janganlah kita mabuk akan kegelapan, tapi jika kita mabuk akan kegelapan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan dharma. Dan yang ketujuh ada kasuran. Kasuran yang berarti keberanian. Keberanian memang penting bagi setiap orang, karena keberanian tersebut dapat membantu kita dalam mengatasi berbagai masalah. Namun, jika keberanian yang kita miliki tidak dikendalikan, maka keberanian tersebut akan menjerumus kepada kekejaman.
Nah, itu adalah bagian-bagian dari Saptatimira. Di sini, adapun cara pengendalian dari Saptatimira tersebut dalam ajaran agama Hindu yang disebut sebagai Pancayama Brata. Yang pertama ada ahimsa, yang artinya tidak menyakiti. Yang kedua ada brahmacari, yang artinya tidak melakukan hubungan badan selama masa menuntut ilmu. Yang ketiga ada satya, yang artinya selalu menepati janji. Yang keempat ada awija waharita, yang selalu melakukan usaha sesuai dengan dharma. Yang kelima ada satya, yang artinya tidak mencuri atau tidak mengambil hak orang lain. Tentu saja, untuk terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera tersebut harus didasari dengan pikiran manusia atau kesadaran diri manusia yang memiliki kelebihan dibanding makhluk lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera itu kita sebagai umat manusia yang memiliki kelebihan dibanding makhluk lain haruslah memiliki kesadaran untuk menjaga hal tersebut. Dalam menjaga hal tersebut, kita harus memulai dari diri sendiri dengan cara mengendalikan Saptatimira. Sekian dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan saya pada penyampaian hari ini. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.